Kita jauh mundur sebelum kejadian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu, terjadi kecelakaan pesawat yang dialami oleh maskapai Lion Air berjenis Boeing 737 MAX 8 di perairan dekat dengan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Peristiwa jatuhnya pesawat tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018. Pesawat dengan kode Lion JT610 tersebut membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak, dan 2 penumpang bayi, dan didampingi oleh 2 pilot, 3 pramugari, dan 1 teknisi. Rute yang dilakukan oleh penerbangan tersebut adalah rute Jakarta-Pangkal Pinang. Lion Air JT610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta jam 06.20 WIB pagi hari dengan tujuan Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang. Dan pesawat dijadwalkan tiba jam 07.20 WIB. Radar ATC mengkonfirmasi bahwa pesawat Lion Air JT610 hanya dalam waktu 13 menit dinyatakan hilang setelah take off tepatnya jam 06.33 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta. Usut punya usut, kecelakaan yang terjadi tersebut merupakan puncak dari rentetan masalah yang memang sebelumnya sudah sering muncul. Dan masalah paling parahnya muncul ketika di penerbangan antara dari Cina ke Manado dan ketika pesawat berada di Denpasar. Kerusakan terindikasi dari speed indikator dan altitude indikator, dan hal kedua tersebut adalah indikator vital terhadap operasional sebuah penerbangan pesawat terbang. Ketika di Bali, ada beberapa kerusakan dan diganti dengan part yang baru. Part itu bernama Angle of Attack, di mana fungsinya untuk menentukan sudut kemiringan dari posisi pesawat tersebut. Namun, ketika dipasang AOA atau Attack of Angle yang baru sebelah kiri, AOA tersebut mengalami sebuah deviasi 210 derajat di mana hal tersebut tidak terdeteksi ketika uji tes setelah dipasang. Dan hal ini menyebabkan perbedaan penunjukan speed dan altitude antara instrumen penunjuk antara yang kanan dan yang kiri di ruangan kokpit. Dan hal tersebut juga men-trigger munculnya stick shaker dan MCAS ketika dilakukan penerbangan dari Denpasar menuju ke Jakarta. Pasti sobat mekanik bertanya, apa itu stick shaker? Stick shaker adalah sistem proteksi yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut akan menuju ke dalam kondisi stall dan memperingatkan dengan sebuah alarm ke dalam kokpit agar pilot dan co-pilot segera melakukan perbaikan atau tindakan agar pesawat tersebut tidak terjadi stall. Nah, ada yang lupa sobat mekanik, yaitu apa fungsi MCAS? MCAS adalah fitur terbaru dari Boeing 737 MAX 8 yang tidak ada di fitur pesawat lainnya. Part ini berfungsi untuk memperbaiki atau mengkalibrasi posisi dari pesawat dengan harapan kondisi pesawat tersebut selalu terjaga. MCAS juga berfungsi untuk menerjemahkan semua anomali dan sensor pada pesawat, agar pilot segera melakukan sebuah perbaikan atau tindakan untuk mengurangi kondisi pesawat yang lebih buruk. Dengan abnormalnya AOA, maka MCAS otomatis aktif dan memunculkan alarm di kokpit. Meskipun hasil FDR dan CVR dari Lion Air JT610 tidak dipublikasikan ke masyarakat luas, mari sobat mekanik, kita sama-sama menganalisa dari beberapa kronologi yang terjadi. Dari awal penerbangan Lion Air JT610, memang sudah terjadi masalah pada AOA atau Angle of Attack. AOA akan mengindikasikan angle antara wing airfoil dengan badan pesawat, di mana hal tersebut juga berpengaruh terhadap ketinggian pesawat dan kecepatan pesawat, karena terdapat perbedaan tekanan dan kecepatan udara. AOA mendapatkan masukan sinyal instrumen dari posisi wing airfoil atau posisi sayap pesawat baik ke arah atas atau bawah. Dengan mekanisme yang seperti ini, maka sangat berpengaruh terhadap kecepatan udara. Kalau analisa saya, bisa jadi sensor dari AOA sudah tidak akurat dalam menunjukkan nilai aktual berapa derajat wing airfoil naik dan turun. Pilot juga tidak mungkin melihat berapa aktual wing airfoil ketika naik dan turun, dan pasti hanya percaya pada nilai penunjukan AOA di dalam kokpit. Seharusnya dengan pengalaman pilot, pasti dia punya feeling apakah antara AOA dan aktual ada sebuah perbedaan nilai. Contoh, ketika penerbangan dari Denpasar menuju ke Jakarta, terdapat deviasi sampai 210 derajat. Harusnya ini adalah perbedaan yang besar sekali dan bisa dirasakan oleh awak kabin, apalagi pilot. Dalam sistem maintenance sebuah pesawat, pasti ada sebuah checklist tentang melihat dan uji fungsi dari AOA tersebut. Pertanyaannya, apakah AOA sudah dicek secara regular? Dan apakah instrumentasi tersebut rutin untuk dikalibrasi? Karena ketika terjadi penggantian AOA baru pun juga tetap terjadi deviasi derajat. Padahal ini baru loh, kok bisa? Saya mencurigai bahwa baik teknisi maupun pilot
belum seberapa memahami fitur dan teknologi dari pesawat Boeing 737 MAX 8 ini. Saya yakin, meskipun sudah diganti dengan AOA yang baru, teknisi harus mengkalibrasi atau resetting ulang part lain yang related atau saling berhubungan. Bukan hanya plug and play dan berharap problem solve atau selesai. Ketika terjadi deviasi 210 derajat pada perjalanan dari Denpasar menuju ke Jakarta, mengapa pesawat ini masih dipaksakan untuk lanjut flight? Bila kita runtun lagi kronologinya, ada beberapa prosedur abnormal yang dijalankan pilot agar pesawat tersebut tetap bisa flight. Dan kesalahan terfatalnya adalah pilot yang melakukan prosedur tersebut tidak menginformasikan dengan jelas ke pilot selanjutnya. Dan ada beberapa alarm yang dinonaktifkan tanpa diinformasikan pula ke pilot selanjutnya, di mana pilot tersebut yang akan melakukan perjalanan menuju ke Pangkal Pinang dari Jakarta. Apakah dari pihak maskapai tidak mengetahui abnormality kondisi dari pesawat ini ketika perjalanan dari Denpasar menuju ke Jakarta? Saya yakin mereka mengetahuinya, dan yang sangat disayangkan adalah mengapa mereka tetap memberikan izin flight pesawat tersebut. Seharusnya, ketika terjadi permasalahan ini, langsung stop penerbangan. Ketika kecelakaan tersebut sudah terjadi dan dilakukan sebuah crash investigation, bahkan dari pihak KNKT atau Lion Air menyebutkan bahwa teknologi dari Boeing 737 MAX 8 ini tidak dipahami dan dimengerti oleh semua pilot. Pertanyaannya, kok bisa? Apakah memang tidak semua kapten pilot di training ketika membeli produk Boeing yang baru ini? Jika memang seperti itu, saran saya auditlah semua maskapai penerbangan baik dari finansialnya, prosedurnya, operasionalnya, dan maintenance-nya. Mari sama-sama menjadikan industri penerbangan di Indonesia lebih go internasional dan rubahlah image bahwa sistem penerbangan di Indonesia mempunyai standar keamanan yang rendah. Jadi, kapan mulai berubah?